Anugerahkanlah cintamu kepada kami, agar kami semakin mencintai kepada sesama, dengan segenap hati dan pikiran, dalam segala tingkah laku sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doakanlah kami, amin. Doakanlah kami, amin. Doakanlah kami, amin. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bersiap. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Dan kembali ke tempat duduknya dan persiapkan peralatan tulisnya dan peralatan belajarnya untuk memulai pembelajaran kita. Silakan kembali. Terima kasih, Pak. Silakan. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan artifisial. Coding ini berguna untuk membuat suatu program-program yang dibutuhkan oleh manusia untuk membantu manusia mempermudah pekerjaannya. Kecerdasan artifisial seringkali saya rasa sudah kamu gunakan. Penggunanya adalah AI. Kalau misalnya ada tugas dari sekolah, kemungkinan kamu mencari jawabannya dari AI. Nah, ketika kita membukanya dari AI, kita buat persoalan yang mau kita cari, maka AI akan memberikan jawaban ya sesuai yang kamu tanyakan. Itu dia. Nah, sebelum kita masuk ke coding dan kecerdasan artifisial, maka dasarnya dulu yang mau kita pelajari, yaitu belajar komputasional. Inilah dasar dari coding dan inilah dasar kecerdasan artifisial. Kan pernah kan menggunakan AI kan? Ya. Jadi AI itu menggunakan yang namanya belajar komputasional. Berpikir secara komputasional memampukan kita akan mempermudah memecahkan masalah. Dari masalah yang besar, sehingga masalah besar ini menjadi masalah-masalah kecil yang mudah kita buat menjadi solusinya. Itulah kalau kita belajar komputasional. Nah, sebelum saya sampaikan apa itu belajar komputasional, tujuan pembelajaran dulu yang kita tahu. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang ini? Tujuan pembelajaran kita pada siang ini adalah memecahkan masalah dengan cara berpikir secara komputasional dengan prinsip dekomposisi dan prinsip pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang akan kita ampuh pada hari ini. Jadi, saya mohon kepada peserta didik kami agar memperhatikan, agar lebih fokus supaya mengerti apa yang saya jelaskan. Ada masalah membuat teh manis. Membuat teh manis ini juga termasuk masalah.
Bagaimana cara membuat teh manis ini sesuai dengan selera kamu? Apakah terlalu manis sekali? Apakah manisnya misalnya cukup dan lain sebagainya? Sama juga dengan peta umpat. Di sini juga ada masalah. Di peta umpat ini kamu memprediksi siapa yang akan menjaga atau mencari yang bersembunyi. Kemudian juga di sini ada masalah pembelajaran pada matematika, pelajaran kuliah, yaitu mencari KPK. Dengan cara berpikir komputasional, kita bisa memberikan solusi nanti dengan caranya membagi-bagi atau memperkecil masalah-masalah yang hendak kamu hadapi. Itu dia. Oke? Nah, seperti itu. Pernahkah kamu membuat teh manis? Pernah. Pernah bermain peta umpat? Pernah. Saya tanya, sudahkah kalian mencari KPK? Sudah. Ini semua berhubungan dengan berpikir komputasional atau belajar komputasional. Tadi kan sudah saya tunjukkan tadi ada 3 masalah. Nah, dengan cara berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah yang kecil ini atau masalah yang sederhana atau masalah yang besar. Kita mulai dari beberapa langkah. Langkah yang pertama itu adalah amati masalah yang kamu temukan. Kalau ada masalah di mana, harus kau amati, harus terjun kau ke masalah ini. Jangan pernah kau berpikir masalah itu tidak bisa kamu kerjakan. Kalau kau berpikir masalah itu tidak bisa kamu kerjakan, maka selamanya itu akan tidak bisa kamu kerjakan. Ingat, selama kamu di dunia ini, semua masalah yang ada di dunia ini masih bisa kau pecahkan. Ya, masih bisa kau pecahkan. Dengan apa? Dengan berpikir komputasional. Itu yang pertama. Jadi amati masalah yang kamu temukan ini sama prinsipnya dengan prinsip dekomposisi yang akan kita pelajari nantinya. Gampang sekali belajar. Kemudian yang kedua, carilah penyebab dari masalah tersebut. Jangan menghindar. Kau cari apa yang menjadi permasalahan. Saya tanya, kalau membuat teh manis apa yang menjadi akar permasalahannya? Apa yang menjadi akar permasalahannya? Rasa manisnya. Bagaimana rasa manis itu bisa sesuai dengan selera kita? Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bagi-bagi masalahnya. Kita bagi-bagi masalahnya. Jangan sampai nggak mau bagi. Nah, kalau dibagi, maksudnya di situ dibagi adalah memperkecil masalah. Jangan memperbesar masalah. Oke? Itu dia. Kemudian yang ketiga, susunlah solusi secara tepat. Maka setelah kamu tahu penyebabnya, kau susun. Sama halnya dengan pembelajaran di bahasa Indonesia. Kalau kalian belajar konstruksi teks, kalian akan menyusun langkah-langkah. Jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya disuruh kamu menyusun langkah-langkah membuat teh manis, bagaimana caranya? Ayo. Apa yang harus kamu lakukan pertama? Ayo. Oke, karena kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Ya Allah, karena Bapa mereka, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Tuhan menjadi manusia. Curahkanlah anak-Mu dalam hidup kami, supaya kami semua dan sebaliknya, kami dibawa dalam kebangkitan yang mulia, sebab Dia adalah Tuhan dan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berpikir komputasional adalah merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis. Kalau dikatakan secara logis, berarti berdasarkan secara fakta, bukan opini. Seperti itu. Kemudian dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, prinsip yang akan kita pelajari tadi sudah saya bacakan tadi. Saya ulangi lagi supaya kamu tahu apa yang menjadi prinsipnya. Jadi prinsip untuk memecahkan masalah itu ada yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi dan yang keempat ada berpikir algoritma. Tapi hari ini kita cukup mempelajari yang dekomposisi dan pengenalan pola. Penyebabnya, ayo, siapa yang tahu? Ayo, oke, Elisa, silakan. Ayo, Elisa, silakan. Ayo. Oke. Nanti kita tanda panahnya aja, tanda panah. Satu aja. Biar ganti-gantian. Ayo, lihat dulu. Di sini ada tempat sampah kertas, plastik, dan kaca. Oke, tangan untuk kita. Aduin. Ayo bantuin. Kita ambil yang warna biru biar tampak ya. Biru sama merah. Oke, silakan. Silakan. Iya, plastik itu untuk tempat sampah plastik, yo. Nanti ada pertanyaan ya? Nanti ada pertanyaan. Pak. Cepetan untuk manual itu. Bisa. Yes. Nah, seperti inilah kalau dia pelajaran pakai IPA. Nah, tapi ini pelajaran kelas 3.
dalam hati. Jadi kalian karena sudah belajar harus bisa memilah sampah. Bedakan sampah organik, bedakan sampah non-organik. Seperti itu anakku. Ya, mari kita simpulkan apa itu dekomposisi yang sesungguhnya. Nah, kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Dekomposisi adalah kemampuan menguraikan tugas besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Kalau dengan cara dekomposisi kau lakukan, cepatlah selesai. Sama halnya seperti ini. Datang mama kamu. Elvire, tugasmu hari ini adalah mencuci piring, menyapu rumah, dan menyapu halaman. Bagaimana cara kamu menyelesaikan ini? Apakah sekali tiga-tiganya kau lakukan? Tidak. Harus satu per satu. Yang manalah yang paling mudah kau kerjakan? Saya mau tanya, yang manalah dari ketiga kegiatan ini yang harus pertama dikerjakan? Siapa yang menyatakan menyapu rumah? Menyapu halaman? Iya, jawabannya adalah menyapu rumah lah. Kalau kau sapu nanti halamanmu, ada sampah dari rumah dari mana? Capek lagi kau menyapu halamanmu juga. Berarti kita lakukan adalah menyapu rumah. Setelah menyapu rumah? Setelah menyapu halaman? Seperti itu. Oke, itulah tentang dekomposisi. Sekarang kita yang kedua. Di sini ada bola, di sini ada pelajaran matematika. Yang kita pelajari waktu di AKM. Oke, kita lihat. Saya mau tanya nih, bola apa yang ada pada bola ini? Iya. Ada segi, bentuk segi. Ada segi 5. Oh, kita hitung ya, kita hitung. Coba kita hitung. Segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5 sisinya namanya segi 5. Oke, lanjut. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti polanya adalah segi 5 dan segi 6. Dari pola ini apa lagi polanya? Yang bisa kau lihat? Hah? Lingkaran. Nah, itu kan bentuknya. Itu bisa kita artikan adalah sesuatu yang terjadi secara berulang. Nah, coba kau pikirkan apa saja yang terjadi secara berulang dalam kehidupanmu. Ayo. Iya, belajar sesuai jadwal. Tentang itu ayo udah kita. Oke. Yang bukan jadwal pelajaran, ayo lain. Ayo, apa? Makan. Iya, makan. Ada makan malam hari, siang hari, dan sore hari. Pintar. Oh, pagi hari, sorry. Apa? Iya, minum. Ya, minum bagaimana ya? Minum bagaimana? Kalau pagi berapa? Kalau pagi berapa gelas? Oke, 1 gelas. Oke, saya pernah sama kalian ya. Di pagi itu minimal 2 gelas. Ya, minimal 2 gelas. Ya, oke. Siapa lagi yang bisa? Oke, clearing. Apa? Hah? Iya, tidur. Kan tidur itu kan ada malam hari. Sama-sama. Michelle. Mandi, betul. Siapa sih mandi 3 kali sehari? 3 kali kau? Kau udah selesai belum kan? Oke, apa? Kegiatan apa? Semua kegiatan. Iya sih, kegiatan apa? Semua kegiatan. Kegiatan apa yang kamu maksud? Apakah dalam keseharianmu itu pernah atau setiap hari kau bantu orang tua?